Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, baik, dan siap untuk belajar ya. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Fitri di pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar tema 6. Jadi, silahkan siapkan buku dan juga alat tulis kalian untuk merangkum materi yang Kak Fitri sampaikan hari ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama agar diberi kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalani aktivitas hari ini. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, Kak Fitri ingatkan sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, silahkan absen di kolom komentar dengan menulis nama kalian dan juga kelasnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, di subtema ketiga, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran keempat. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mampu mencari makna sebuah puisi dengan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sumber daya alam berupa barang-barang tambang yang terdapat di daerah dengan rinci. Yang ketiga, mampu menuliskan satu perayaan keagamaan yang paling diketahuinya dan yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka kalian harus menyimak video ini baik-baik ya. Adik-adik, jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Di sini ada cerita mengenai seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Siapakah dia? Nah, di sini ada cerita yang berjudul Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Mungkin kalian pernah mendengar atau melihat filmnya, film Laskar Pelangi nih adik-adik. Nah, di sini ada ceritanya. Kak Fitri bacakan ya, silahkan kalian simak videonya baik-baik. Untuk kalian yang memiliki buku tema, silahkan buka bukunya halaman 137. Nah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Judulnya Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Jadi adik-adik, cerita Laskar Pelangi ini adalah kisah nyata dari Andrea Hirata. Nih, di sini kita lihat ada kata-kata atau quotes dari Andrea Hirata. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup di dalam mimpi. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN atau perusahaan negara timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip seperti kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru yang bernama NA atau Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tidak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil di kala itu.
Jadi adik-adik, Andrea ini dulu tidak seberuntung kita sekarang ya. Ia bersekolah di bangunan yang hampir rubuh. Jarak dari rumah ke sekolahnya pun sangat jauh ya adik-adik, 30 km. Namun begitu, Andrea memiliki motivasi yang besar untuk belajar dan dia juga memiliki semangat yang luar biasa untuk mencapai cita-cita yang sangat tinggi. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jawab bersama nih adik-adik. Yang pertama, apa cita-cita Andrea Hirata? Nah, dari bacaan tadi kita tahu bahwa cita-cita Andrea Hirata adalah untuk bersekolah di negeri seberang Perancis. Jadi Andrea ini cita-citanya untuk sekolah di Perancis ya adik-adik. Lalu yang kedua, apa halangan yang dihadapi oleh Andrea Hirata? Nah, apakah kalian bisa menjawabnya? Jadi, Andrea Hirata ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia adalah anak dari pegawai rendahan PN atau perusahaan negara. Selanjutnya, Andrea juga bersekolah di bangunan yang kurang layak. Bangunan sekolahnya hampir roboh. Selanjutnya, dia harus menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Sungguh halangan yang sangat luar biasa ya. Selanjutnya, apa sikap yang dimiliki oleh Andrea Hirata? Nah, sikap yang dimiliki oleh Andrea Hirata yaitu dia memiliki semangat yang tinggi, pantang menyerah untuk mencapai cita-cita, dan dia juga memiliki motivasi yang kuat serta rajin belajar. Nah, yang keempat, apa usaha yang dilakukan Andrea Hirata? Nih, usaha yang dilakukan oleh Andrea Hirata diantaranya mau menempuh jarak yang sangat jauh demi menimba ilmu. Selanjutnya, dia juga mengajar mimpi dan cita-citanya yang saat itu sangat mustahil. Lalu, dia juga memiliki motivasi yang sangat besar. Lalu, apa kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Jadi, kesimpulannya, cita-cita dapat diraih dengan kerja keras serta dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Jika kita lihat tadi di cerita Laskar Pelangi ini, yang selalu mendukung Andrea Hirata adalah teman-temannya dan juga bu guru ya, Bu Muslimah. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang sangat luar biasa, adik-adik. Selanjutnya ada puisi nih adik-adik. Jadi puisi ini silahkan kalian baca di dalam hati dengan seksama, pahami arti dan juga maknanya. Nah, puisinya berjudul Laskar Pelangi karya Niji. Jadi puisi ini diambil dari lirik lagu Niji yang judulnya Laskar Pelangi. Apakah kalian tahu lagunya? Kak Fitri akan menyanyikan sedikit saja ya. Seperti ini adik-adik. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Seperti itu. Apakah kalian pernah mendengarnya? Nah, silahkan kalian baca puisi ini di dalam hati dengan seksama. Selanjutnya, tulis puisi ini di buku catatan kalian. Tandai kalimat-kalimat yang ada di dalam baris tersebut dengan meletakkan tanda jeda dan juga tekanan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, tanda jeda itu seperti ini, dan tekanan itu ada tanda V1, ada V2, dan juga ada V3. V1 melambangkan kata pendek sekali, V2 melambangkan tekanan kata agak pendek, dan V-nya 3 menekankan kata yang agak panjang adik-adik. Setelah kalian memberikan tanda jeda dan juga tanda tekanan, lalu tuliskan juga makna puisi di dalam buku catatan kalian. Nah, kalian bisa menulisnya di buku catatan kalian atau di HPS atau di folio, terserah kalian ya. Ini Kak Fitri punya contoh pengerjaannya.
Jadi kalian perhatikan di bait pertama. Nah, Kak Fitri akan menuliskan kata-kata yang telah diberi jeda dan juga tekanan. Coba perhatikan di baris pertama, mimpi adalah kunci. Di situ Kak Fitri akan memberi tekanan yang pendek sekali dengan jeda seperti ini. Mimpi adalah kunci. Jadi apabila kita deklamasikan akan seperti ini adik-adik. Mimpi adalah kunci. Seperti itu ya adik-adik. Lalu di baris kedua, baris ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian lanjutkan di bait ke-2, 3, dan 4. Jangan lupa untuk menuliskan makna dari puisi tersebut adik-adik. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan juga cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalangi mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea Hirata adalah pegawai di PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Apakah kalian tahu kalau Belitung itu dahulu adalah daerah penghasil timah andalan Indonesia? Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang adik-adik. Nah, coba perhatikan di sini ada peta daerah persebaran sumber daya alam tambang. Ini adalah peta tematik yang di dalamnya ada informasi mengenai persebaran sumber daya alam bahan tambang. Nah, apa saja sih bahan tambang yang ada di peta ini? Nah, di sini ada aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi, emas dan perak, fosfat, garam, gas alam, gips, granit, grafit, intan, kapur, mangan, marmer, dan lain sebagainya. Disimbolkan dengan simbol-simbol tertentu yang mewakilkan bahan tambang ya adik-adik. Lalu coba kita perhatikan di daerah Papua banyak sumber daya alam tambang yang dihasilkannya. Ada minyak bumi, tuh ada di daerah Sorong, ada Kalamano, dan juga di daerah Buton. Selain itu, selain minyak bumi, ada juga bahan tambang nikel, ada tembaga, ada marmer, dan juga ada asbes. Nah, di sini banyak sekali persebaran di Indonesia mengenai bahan tambang. Kalian bisa lihat dan perhatikan ya adik-adik. Selanjutnya, berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Adik-adik, barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang. Coba sekarang kalian cari informasi mengenai manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut. Nah, di sini ada tabelnya yang berisi kolom nomor, barang tambang, dan juga manfaat. Kak Fitri akan mencontohkan, misalkan yang nomor pertama, barang tambangnya yaitu minyak bumi. Manfaat dari minyak bumi yaitu untuk bahan bakar, sumber gas cair, bahan industri kimia, sumber produksi polimer atau plastik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada batu bara. Nah, manfaat dari batu bara yaitu untuk pembangkit listrik tenaga uap, untuk pembangkit listrik tenaga gas, industri metalurgi atau industri baja, bahan bakar rumah tangga, bahan industri kimia. Nah, dari nomor 3 sampai dengan nomor 9, silahkan kalian cari informasinya sendiri melalui Google ya adik-adik. Setelah kalian mengerjakan tabel tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab nih adik-adik. Yang pertama, barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu?
Lalu yang kedua, barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh daerah provinsimu. Selanjutnya, digunakan untuk apa barang tambang yang ada di daerahmu. Nah, kalian bisa mengetahui informasi tersebut jika kalian memperhatikan peta tematik mengenai persebaran sumber daya alam berupa bahan tambang di daerahnya. Seperti itu ya adik-adik, silahkan kalian kerjakan di kertas HPS, di folio, ataupun di buku catatan kalian. Silahkan, itu terserah kalian ya adik-adik. Adik-adik, jika kalian memperhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apa kesimpulanmu? Jadi adik-adik, setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk memakmurkan rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Sebagai negeri yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Coba perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Adik-adik, ada berbagai perayaan keagamaan. Setiap perayaan keagamaan memiliki tujuan tertentu. Coba kalian perhatikan tabel ini. Di sini ada beberapa perayaan keagamaan. Nah, misalkan yang pertama ada Idul Fitri yang diselenggarakan setiap 1 Syawal. Umat yang merayakan adalah umat Islam. Tujuan dari perayaannya yaitu perayaan berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Yang kedua ada Idul Adha, diselenggarakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Umat yang merayakan adalah umat Islam. Tujuan perayaannya yaitu peringatan peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan setiap tanggal 10 Muharram. Umat yang merayakan adalah umat Islam. Tujuan perayaannya peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada Hari Raya Isra Miraj yang diselenggarakan setiap tanggal 27 Rajab. Umat yang merayakannya umat Islam. Tujuan perayaannya peringatan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam saja. Nah, selanjutnya ada perayaan keagamaan umat Hindu nih adik-adik. Di sini ada hari raya keagamaannya, ada Saraswati atau hari rayanya umat Hindu, ada Nyepi, ada Kuningan dan juga Galungan. Untuk tujuan perayaannya kalian silahkan baca sendiri. Selanjutnya yaitu ada perayaan keagamaan agama Buddha nih adik-adik. Hari raya keagamaannya ada Waisak, Magha Puja, Ashad Puja, Katina. Nah, tujuan perayaannya kalian bisa baca sendiri. Lalu ada perayaan agama Konghucu, ada Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, Pehjun, dan lain sebagainya. Nah, tujuan perayaannya kalian bisa baca sendiri adik-adik. Lalu ada Katolik. Nih, di agama Katolik, hari raya keagamaannya ada Natal, Epifani, Rabu Abu, dan Jumat Agung. Nah, yang terakhir ada perayaan keagamaan agama Protestan. Nama hari raya keagamaannya ada Hari Raya Paskah, ada Hari Raya Pentakosta, Hari Raya atau perayaan Ekaristi, dan kenaikan Yesus Kristus. Kalian bisa membaca sendiri dari tujuan perayaannya. Cukup sekian pembelajaran kali ini, tetapi ingat ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan hari ini.
Tugas pertama yaitu tugas puisi yang tadi ya, puisi Laskar Pelangi. Untuk menulis puisi tersebut di buku catatan kalian, beri tanda jeda dan penekanan, serta menyebutkan apa makna dari puisi tersebut. Tugas yang kedua yaitu melengkapi tabel sumber daya tambang, serta mengisi pertanyaan yang terkait dengan tabel. Adik-adik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Maafkan apabila Kak Fitri terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau bertanya, silahkan kirim pesan melalui WhatsApp Kak Fitri ya. Terima kasih.